Rasulullah SAW dan para sahabatnya Muhajirin wal Ansar, orang-orang yang pertama Islam dari kalangan Makkah, Madinah, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang Ansar yang menyambut orang Makkah, mereka dijamin masuk surga. Tetapi mereka tidak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Apa taruhannya Pak sholat di medan perang Pak? Nyawa taruhannya. Kita ada jaminan kita masuk surga. Kenapa kita malas ke masjid? Kenapa kita malas ke masjid? Tadi saya katakan tadi, kalau tahu mereka sholat berjamaah itu punya dahsyat balasan dari beberapa Allah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, karena kehadiran kita pagi hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kealiman kita, tetapi semata hanya karena rahmat Allah. Hanya orang-orang yang dikasihi Allah, hanya orang-orang pilihan Allah saja yang mampu melangkahkan kaki ke masjid, terutama subuh. Karena sesungguhnya bagi laki-laki itu, Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang terberat dan terjauh bagi laki-laki itu perjalanan ke masjid. Karena betapa banyak pemuda-pemuda tangguh, pemuda-pemuda sehat sanggup menundukkan puncak gunung, mendaki gunung mereka sanggup, maraton subuh-subuh mereka sanggup, naik sepeda kuas-kuas subuh-subuh mereka sanggup, tapi mereka tak sanggup ke masjid. Berapa banyak orang bisa tamasya ke luar negeri, ke Turki, ke Eropa, bahkan mohon maaf umroh sekalipun. Karena mohon maaf, hari ini umroh itu laksana wisata bukan ibadah. Pamer-pamer banyak duit, pamer-pamer selfie, ya. Pulang umroh perangannya gitu juga. Habis uang puluhan juta, lagi umroh, betul lagi umroh, ya. Dari Makkah, Madinah, ke Gua Hira, Gua Sur, segala macamnya, sampai ke Turki, sampai kemana-mana. Pulang dari umroh gitu juga, malas juga ke masjid, ya. Betapa banyak orang bisa menuntut ilmu sampai ke Eropa, ke Jerman, atau anak kita kuliah ke Padang, kuliah ke Pekanbaru, tapi pas di rumah liburan gak sanggup ke masjid, ya. Perjalanan yang terberat bagi laki-laki itu Pak, perjalanan ke masjid, ya. Karena tidak semua laki-laki sanggup ke masjid kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya sampai akhir hayat kita. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, sebenarnya saya disebut
disebut ustadz viral itu bukan perkara yang luar biasa Bapak sekalian. Kita tidak perlu orang dunia mengenal kita, tapi Allah melupakan kita. Apa guna manusia menyanjung kita, tapi Allah murka. Ya. Bahkan kalau boleh pilih, biarlah seluruh dunia membenci kita, asalkan Allah ridho senang kepada kita. Allahu Akbar. Ya. Itu yang selama ini kita banyak keliru Bapak sekalian. Mohon maaf. Bahkan orang yang sudah sholat aja pada Allah. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat celaka juga lagi. Nah, cuman yang nggak sholat jangan besar kepala dulu, itu kan mendingan aku nggak sholat. Yang sholat celaka sekali, yang nggak sholat celaka 12. Orang yang sholat saja masih celaka. Kenapa mereka celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Kadang maghrib sholat, zuhur sholat, asar sholat, isya sholat, subuh tak sholat. Kadang Jumat sholat, Sabtu tidak, Kamis tidak, seminggu sekali sholatnya. Kadang tarawih sholat sunah tarawih dikerjakan, sholat maghrib tidak, kenapa? Sibuk buka puasa di kafe. Maka Pak, bulan Ramadan Pak, banyak kafe-kafe ramai, pertanyaannya sebanyak itu customer kafe itu, restoran itu cukup nggak menampung jamaah untuk sholat di musholanya? Bahkan kita lihat, mohon maaf kalau Bapak Ibu lihat, ketika kita pergi maghrib ke masjid bulan Ramadan, ya, kita melihat mereka masih duduk di restoran, masih duduk di kafe, sementara sudah mau masuk sholat isya. Aneh manusia hari ini, sanggup puasa tak sanggup sholat, aneh. Ya. Ada orang yang rajin sholat, ya, lalai dari surga. Contohnya apa? Mohon maaf, banyak laki-laki hari ini bermental keperempuanan. Banyak laki-laki soleha hari ini. Siapa itu? Yang suka sholat di rumah itu laki-laki soleha. Marah bapak terserah. Rasulullah menegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik sholat wanita yang fardu itu di rumah. Tetapi bila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan dihalangi, asalkan wanita itu terhindar daripada fitnah. Hari ini banyak laki-laki yang sholat di rumah, istrinya disuruh ke masjid. Coba lihat, terhitung berapa banyak jumlah wanitanya dibandingkan laki-laki. Hampir di mana-mana Pak, lebih banyak jamaah wanita dibandingkan jamaah laki-laki. Yang karena itulah laki-laki disuruh nikah sampai 4 Pak. Kalau jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kalau satu laki-laki satu istri, yang lainnya pada nganggur. Tapi itu kalau sampai berani Pak ya, sampai berani. Kalau berani tidak sama istrinya, cobalah buat. Ya. Tapi tidak istri yang beriman ya seperti begitu ya. Berapa banyak laki-laki yang rajin sholat, tapi malas ke masjid. Apa kata Rasulullah? 2 sholat yang berat bagi orang munafik Pak. Orang munafik ini kalau pengakuan, saya Islam, saya cinta Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Akbar, takbirnya nggak tangan keras sampai muncrat ludahnya, sampai tanggal giginya semuanya. Ya. Tapi Pak, masya Allah, untuk sholat subuh saja susah. Ya. Nah Allah menegaskan, Rasulullah menegaskan tadi Bapak sekalian, 2 sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan isya berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa kau mesti merangkak orang ke masjid? Nah itu tadi, karena banyak yang nggak tahu, laki-laki ini banyak yang nggak tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid, terutama subuh dan isya. Di antara kehebatan, keistimewaan, keagungan sholat subuh, Rasulullah menegaskan, "Raka'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah subuh, sholat sunnahnya ini baru
2 rakaat sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan apa isi dunia, Pak? Harta melimpah, harta, tahta, pangkat, jabatan, wanita. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat di waktu subuh. Sholat sunnah itu baru sholat sunnahnya, belum sholat wajibnya. Maka kalau tahulah laki-laki ini keutamaan 2 sholat fajar itu, niscaya mereka akan mendapatkannya walaupun dengan merangkak. Ya. Contoh Pak, mohon maaf ini, siapa bapak yang paling kaya sekarang ini yang hadir ini? Bapak punya mobil Pajero, berapa bapak punya Pajero itu? Sekarang bapak punya berapa banyak? Ada 10, 100, 1000, ada? Ada yang paling kaya di Jumat ini, ya, punya sawit seluas Pulau Sumatera. Pak, Pulau Sumatera itu belum apa-apanya dunia, termasuk dunia beserta isinya. Coba bayangkan, orang kerja banting tulang keringat cari apa? Cari dunia kan? Ternyata kaya enggak juga. Tetapi jaminan Allah dan Rasul yang tidak Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang jadi anggota dewan, caleg, mau keluarkan duit beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, ya, demi apa? Untuk jadi caleg. Itu belum apa-apanya dibandingkan sholat sunnah fajar 2 rakaat, Pak. Maka banyak caleg-caleg yang masuk neraka, banyak caleg-caleg yang masuk neraka. Kenapa begitu? Menyogok rakyatnya. Karena rakyatnya bego, terpilihlah caleg-caleg yang durjana ini, yang malah sholat, yang berjudi, pemabuk, jadi anggota dewan. Hancur negeri ini. Kenapa? Karena rakyat ini tidak peduli ini orang Islam apa enggak. Masa orang Islam tidak peduli orang Islam? Kemudian Islam yang bagaimana? Bapak, Ibu, kalau ingin mencalek, ingin memilih caleg, calon anggota dewan, memilih calon bupati, cari di masjid. Siapa yang lagi ke masjid, angkat jadi bupati. Siapa yang lagi ke masjid, angkat jadi caleg. Bukan ke masjidnya menjelang jadi caleg, cari dekat. Datang kemari, oh ini masjid Istiqomah, ya, apa yang bisa saya bantu? Ya, asli, bersih, saya akan bantu. Tapi jangan lupa nanti coblos bukan saya, ya. Nah, kalau perlu coblos langsung bertanya, memang bertanya coblos, ya. Cucu-cucu bukan ya. Nah, menjelang cari kau rajin ke masjid-masjid kau, cari muka, ya. Nah, jadi ingin kau ini cari pemimpin itu cari di masjid yang rajin sholat. Dan itu pun bukan sekedar sholat, karena kata Allah tadi banyak orang yang sholat tapi celaka. Apa yang tadi celaka tadi? Alladzina hum yura'un, yang sholat karena dia. Pak, kenapa sholat Jumat laki-laki bisa banyak datang ke masjid? Sholat Jumat zuhur itu siang, sholat Jumat siang, kenapa laki-laki banyak ke masjid? Tetapi tidak begitu dengan sholat subuhnya. Ya. Kenapa Jumat siang itu banyak laki-laki datang ke masjid, tetapi kenapa tidak subuhnya? Karena kalau siang Jumat tidak ke masjid, nampak kali kafir kita katanya. Kalau ada ke masjidnya, kupikir nggak ke masjid selama itu nggak pernah sholat. Jangan nampak kali kafir lewat, paling nggak seminggu sekali aja lah. Ada orang Islam yang sholat seminggu sekali, ada nggak? Ada banyak. Banyak. Sholat cuma seminggu sekali. Mohon maaf Pak, mohon maaf nih kalau ada saudara saya ini, kalau Minangkabau, bahkan di Minangkabau itu sejak saya tinggal di Pariaman, banyak masjid yang bukan hanya hari Jumat saja. Untuk sholat Jumat saja, hari sholat Jumat tutup pintu masjidnya, minggu depan baru buka. Nggak percaya Bapak, ayo kita jalan-jalan cari masjid yang begitu. Ada masjid cuma buka untuk hari Jumat saja. Bayangkan Pak, gimana nggak dibenam Allah penduduk negerinya itu? Masjid banyak berserak, ya, tapi nggak diisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, fawailul lil musallin,
Mereka yang sholatnya karena riya, cari muka. Ya. Kalau subuh ini jarang nampak orang melihat, tapi kalau siang kan nampak kali kita. Maka banyak orang Islam yang sholatnya seminggu sekali. Bagus sekalian. Aku mohon maaf, ini kalau banyak orang Minang yang hadir sekarang ini, ya, orang Minang tuh kalau ikut falsafahnya, kalau ikut adatnya, orang Minang masuk surga semuanya. Ya, orang Jawa, orang Mandailing, orang Batak, orang Melayu, belum tentu. Orang Minang pasti masuk surga kalau ikut falsafahnya. Apa falsafahnya? Adat berseni syarat. Syarat berseni kitabullah. Syarat mengata adat memakai. Syarat mengata adat memakai mana ya Pak? Apa hukum syariat Islam itu yang menjadi adat. Hukum syariat Islam menegaskan sholat berjamaah wajib bagi para laki-laki. Walaupun nanti ada berbeda pendapat ulama ini mengatakan sunnah maka ini kita merujuk kepada Al-Quran, ya. Wa aqimus shalah wa atu zakat wa atau ma'arokin. Dirikan sholat hukumnya. Wa atu zakat bayar zakat hukumnya. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Kapan orang rukuk? Waktu sholat. Disebut rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang ini berapa orang? Jamak, banyak. Makanya Pak, kalau ada orang sholat bersama-sama, maka ikutlah bersama-sama sholat itu. Makanya Pak, setiap dari kitab tafsir apakah tafsir Demokrasir ataukah tafsir orang Minangkabau? Apa itu tafsir orang Minangkabau Pak? Tahu tak ada Minangkabau? Orang Minangkabau punya tafsir, namanya tafsir Al-Azhar. Yang dikalah siapa? Buya Hamka. Ya, silakan cari kitab tafsir itu. Yang dimaksud rukuk bersama orang-orang yang rukuk itu apa? Maksudnya adalah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, di medan perang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, di medan perang tetap diwajibkan Allah sholat berjamaah walau nyawa taruhannya. Nah, surat An-Nisa ayat 102. Ya. Nabi yang dijamin masuk surga saja tidak mendapatkan keringanan untuk sholat berjamaah walau di medan perang. Tak dapat keringanan. Pertanyaannya, kita hari ini yang belum ada jaminan masuk surga, jangan bangga dengan jenggot panjang. Belum ada jaminan berjenggot masuk surga. Belum ada jaminan jubah ini akan memasukkan kita ke surga. Tidak ada jaminan. Belum jaminan jiran hitam ini masukkan kita ke surga. Belum ada jaminan sorban segede tampang masuk surga. Belum ada jaminan setiap bulan pergi umrah, setiap tahun pergi haji, jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan. Masa sombong juga lagi. Emang ada orang dalam? Hah? Ada? Ada ondal? Tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama Islam dari kalangan Makkah, Madinah, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang Ansar yang menyambut orang Makkah, mereka dijamin masuk surga. Tetapi mereka tidak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Apa taruhannya Pak sholat di medan perang Pak? Nyawa taruhannya. Kita ada jaminan kita masuk surga. Kenapa kita malas ke masjid? Kenapa kita malas ke masjid? Tadi saya katakan tadi, kalau tahu mereka sholat berjamaah tubuhnya dahsyat balasan dari beberapa Allah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Contoh misalkan Majelis Istiqomah, coba buat nanti pengumuman, barang siapa yang sholat subuh selama sebulan di Majelis Istiqomah akan mendapat mobil Pajero. Nah, gimana kira-kira Pak? Selama sebulan sholat subuh di Masjid Istiqomah ini akan dapat hadiah Pajero. Saya dari Pariaman tinggal sini sebulan. Yakin itu, kalau percaya cobalah buat Pak. Orang dari Pekanbaru, orang dari Pasir Pengarap, Istiqomah perginya tuh mengharapkan Pajero. Padahal Pajero itu belum apa-apanya dibandingkan dunia beserta isinya. Atau misalnya datang dari Pak Camat, barang siapa yang sudah di Istiqomah dapat PLT 300.000, berjejer-jejer untuk PLT itu, numpuk-numpuk di kantor pos tuh, minta PLT
BLT itu. Padahal hutang riba itu, coba bayangkan. Tangganya dapat bantuan. Hah? Coba Pak. Negeri Bapak ini berapa hutang ribanya? Berapa Pak? 8.000 triliun. Masya hutang riba. Memang benar, wajib, sudah layak negeri ini dibenam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hutang riba itu Pak. Ya. Ini para jemaah sekalian materi Allah. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan peristiwa akhir zaman. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda dari Thawban radhiyallahu anhu, yushikul umamu an tada alaikum kama tada al-akalatu ila qasnatiha. Faqala qail wa min qilatinahu yawma idin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum kamusai isail. Wa la yanza'anna min suduri alikum mahabbatan minkum wa la yaktufanna fi qulubikum al-wahn. Wa qala qail wa mal wahyi ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahul Bukhari wal Muslim. Rasulullah bersabda, akan datang masanya nanti, suatu masa nanti akan datang, kalian umat Islam ini akan diperangi, akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Contoh Pak, ini sepotong roti ditaruh di depan 10 orang yang lapar. Kira-kira roti ini gimana bentuknya ini? Mereka akan berebutan siapa yang mendapat duluan, siapa yang banyak dapatnya. Bahkan ketika roti di tangan orang lain mereka rampas. Sampai akhirnya apa? Roti ini hancur berserakan. Jadi serpihan-serpihan kecil. Kata Rasulullah, nanti suatu zaman umat Islam akan begitu nasibnya. Umat Islam akan berupaya diperangi, dimusnahkan, dihancurkan, dibunuh dengan berbagai macam cara. Ya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Dan Rasulullah, bahkan ketika itu kalian jumlahnya banyak. Di negeri itu kalian mayoritas. Di zaman itu kalian umat Islam mayoritas. Kalian jumlah umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Banyak jumlahnya, banyak kuantitasnya, tapi tak punya kualitas. Banyak jumlahnya, tapi tak bermutu. Jumlahnya banyak di negeri itu, tapi tak punya mutu. Mohon maaf, jenggot aja panjang, jubah aja gantung, jidatnya hitam, tapi tak peduli dengan kezaliman. Tak peduli dengan kezaliman. Oh, kita bisa cerita politik. Kita itu perlu dicuci Pak. Kita ini orang Islam perlu cerita politik, tapi politik Islami, ya, bukan politik Yahudi. Rasulullah memimpin negara pakai politik tidak? Rasulullah mengembangkan agama Islam pakai politik tidak? Cuma tanamkan politik Islam itu yang bagaimana? Nah, coba kita gimana mau cerita politik? Ya. Kita diciptakan untuk bagaimana supaya kita bergabung dengan dunia. Kalau berpolitik tidak punya duit, jangan harap jadi anggota dewan. Pertanyaannya, ada tak orang soleh, taat, tak punya duit, bisa jadi caleg? Ada nggak? Nggak ada Pak. Contoh buat sepatu tadi, tak berapa biayanya baru sepatu. Lu lagi nyoba muncul-muncul orang-orang manusia nama-nama ini, sotong tuh, 300.000 ya, coba saya ya, satu keluarga berapa kepalanya, terus haram hukumnya. Cara-cara yang mengeluarkan duit beratus miliar untuk menyambut muncul orang-orang kampung ini haram hukumnya. Yang menerima duit juga haram. Makanya wajar pemimpin negeri ini, pemimpin yang baik, kenapa? Rakyatnya sama zalimnya. Hanya memikirkan hebat yang mengatur naga kaum, katanya. Jangan pakai bahasa orang Medan, sumut, semua urusan memakai uang tunai. Para jemaah sekalian materi, ketika itu umat Islam jumlahnya banyak Pak, tapi tak punya kekuatan. Ketika itu umat Islam jumlahnya banyak, tapi umat Islam yang tertindas. Ketika itu umat Islam jumlahnya banyak, tapi umat Islam yang terzalimi. Ketika itu umat Islam banyak, tapi umat Islam yang terfitnah. Oh, teroris, radikal, ekstremis. Ya. Pada masa materi, lantas Rasulullah
Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Ketika jumlah kalian mayoritas, kalian diperangi, ya, kalian dirusak. Itu karena diantaranya Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi musuh itu bukan hebat, Pak. Amerika itu nggak hebat, Israel Yahudi itu nggak hebat, Cina itu nggak hebat. Tapi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kita. Allah cabut rasa takut orang Israel. Sampai mereka berani membaca surat di Palestina berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara yang mengaku beragama Islam di sekeliling Palestina semuanya dia membisu. Ya. Raja-rajanya pakai jubah, rajanya berjenggot, rajanya bersorban, sering pergi ke Mekah, padahal tinggal di Mekah, tapi tidak ada kepedulian membela saudara sesama Islam. Apa kata anak-anak di Palestina? Akan bukan kalian kepada Allah. Apakah kami bukan saudaramu? Kenapa kalian tidak membela kami? Kami saudaramu. Quran katanya kalian mengatakan hadis Nabi, seluruh iman seperti satu tubuh. Apabila sakit tubuh yang lain maka akan masih sakit yang lainnya. Tapi kenapa saudara kita di Palestina tidak ada pembelaan? Saudara kita di Palestina dijajah, dirampas hartanya, disolimi, malah dibantu sama Amerika, Inggris, Prancis, Jerman malah bantu. Pertanyaannya, negara Islam mana yang membantu saudara kita di Palestina? Mengirimkan tentaranya. Negara mana yang mengirimkan pesawat tempurnya? Negara mana yang bantu? Tidak ada yang bantu negara Islam. Karena mereka tahu orang Yahudi itu, ya, dicabut rasa takut. Pernah ya Allah tunjukkan seorang Perdana Menteri Israel namanya Golda Meir. Sebagaimana katakan sebelum Pak Juri Firgo tadi, ya, dia pernah sumpah, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pak, masjid Istiqomah kalau sholat Jumat penuh enggak? Penuh enggak, Pak? Sampai keluar enggak? Sampai keluar? Sholat Jumat itu laki-laki semua kan? Kalaulah laki-laki di sekitar jamaah Istiqomah ini subuh bisa ramai sampai keluar, maka ketika itulah orang kafir akan takut. Kenapa begitu? Karena mereka tahu, mereka menilai kekuatan Islam itu dari masjidnya, Pak. Kenapa begitu? Karena menuju kepada hadis Nabi tadi. Orang Yahudi itu jangan kata orang Yahudi tidak beriman kepada hadis Nabi, tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka beriman, tapi mereka mendustakannya. Ya, kenapa mereka menilai kekuatan Islam dari masjid? Karena mengambil hadis tadi. Laki-laki yang tak ke masjid itu laki-laki munafik, laki-laki penipu, laki-laki pendusta, gada kota, panicuan. Ya, Surabaya yang ada. Saya satu aku kapak ke masjid tak sanggup dia. Lagak pandeka punya ilmu kebal. Ke masjid tidak sanggup. Dua soal yang berat bagi orang munafik itu. Jadi orang Islam hari ini banyak yang munafik. Laki-laki yang masuk ke masjid munafik. Kenapa begitu, Ustaz? Kalau sholat tidak tanggung bacanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, hidup mati untuk Allah. Tapi kalau ke dunianya nggak tahu, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau ku lewati. Contoh, mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya. Ini contoh nih, bahkan mungkin kisah nyata ini. Misalkan Masjid Istiqomah ini ada renovasi, Masjid Istiqomah ada renovasi, membangun, ya, kan ada kulinya kan, kuli bangunan. Ketika masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Berhenti kerja kalian, orang sholat, orang sholat jangan ribut, berhenti kan, orang sholat. Orang sholat, kuli itu tak sholat. Ada tak nampak gitu Pak? Kuli bangunan kerja di masjid, masuk orang sholat, tak sholat kuli itu. Karena dia bilang orang sholat, kuli itu bukan orang.
binatang. Loh, batu kasar kali muncul Ustaz. Bukan muncul saya yang kasar, tapi kita beriman kepada Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka Jahannam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia menuju neraka Jahannam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ingat, ayat-ayat Allah bukan hanya dalam Al-Quran saja. Allah tak gampang jadi guru nih. Itu semuanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauni, ayat-ayat kauniyah. Saya sampaikan saudara saya di Pariaman ketika saya diundang khutbah hari raya tahun 2009. Bapak tahu nggak tahun 2009 apa terjadi di Sumatera Barat? Hah? Gempa. Itu saya diundang khutbah hari raya dan gempanya kapan terjadi? Setelah Lebaran. Di Lebaran khutbah hari raya itu saya sampaikan, ambil pelajaran dari Aceh 2004. Apa yang terjadi? Gempa tsunami, pinggir laut habis rumah orang kaya hancur, apalagi rumah orang miskin. Rumah istana hancur, apalagi bubuk derita. Ya, restoran hancur, apalagi lampu kopi. Ya, restoran yang hancur, apalagi cuma lampu. Ya, apa yang tinggal di Aceh apa? Masjid 2004. Sehebat-hebat rumah Bapak Ibu sekalian, nggak ada dia bandingan apa-apa dengan masjid rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 2004. Saya sampaikan ke Pariaman 2009. Saya sampaikan kalau orang Pariaman, saya pilih Pariaman, Pak ayah ibu saya orang Pariaman. Kalau orang Pariaman begini juga apa? Kenapa begini? Orang Pariaman itu banyak laki-lakinya ajo-ajonya bampor di lampau. Jangan marah orang Pariaman, karena kalau saya orang Pariaman jangan marah ya. Itu fakta. Ya. Banyak laki-laki Pariaman karena yang bampor lah. Lampaunya dekat surau. Azan berkumandang, mama celako itu bampor di lampau. Laki-laki celako itu bampor di lampau. Baca pulang kurang laki-laki bantuan itu. Ilawan bikin itu di gue itu. Galau si dia tu, kemaskinan sawah-sawahan dia tu. Lampau rami masjid Langan, banyak perempuan Minangkabau berdoa doa Islam 7 keturunan, tapi tidak berjilbab seperti Satria Baja Hitam, kadang berjilbab kadang tidak berubah. Ke pasar pakai jilbab, ke kantor pakai jilbab, nyapu halaman selalu potong lakinya pakainya. Kadang berjilbab pakai kerudung, celana sempit, celana legging dipakainya. Kenapa perempuan pakai celana legging? Coba celana legging itu suruh suami pakai gimana? Saya sih nggak kalau suami pakai celana legging. Ada menggoda. Bisa pakai celana legging, badan jumbo, senam pula itu depan kantor wali kota. Nungging-nungging pula itu bapak-bapak. Syukur original pada disebutkan tanggal 1 itu. Senam pula itu. Pakai kerudung ada. Terus itu kondisi hari ini bapak sekalian. Kalau beradablah laki-laki Minangkabau itu, syarat mengatur adik memakai. Wajib sholat berjamaah bagi para laki-laki. Niscaya akan penuh masjid ini oleh laki-laki. Dosa kita orang Minang, kita orang Islam semua kan? Islam 7 keturunan. Mohon maaf, ada yang baru masuk Islam sini? Ada? Yang Islam baru ayahnya Islam, kakeknya masih kafir, ada? Mungkin berapa kita nih 7 keturunan Islam. Tapi sampai sekarang masih gak ngerti juga tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka orang munafik, orang musuh-musuh Islam itu
mengukur kekuatan umat Islam berawal dari masjid. Kalau sedikit laki-lakinya, berarti di kampung itu banyak laki-laki yang bencong. Ayo masjid, takut. Enggak ada. Ya, takut. Ya. Berjihad takut, ke masjid takut. Coba tukang dari apa? Ya. Kerja di masjid. Ya. Tapi enggak takut meninggalkan sholat. Walau a'yununa yusiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh, rumah-rumah hancur, kantor-kantor hancur, masjid tegak. Gempa 2009 di Sumatera Barat, orang Pariaman tepi laut naik ke bukit untuk selamatkan diri takut tsunami. Malah bukitnya yang runtuh, Pak. Gunung Tigo Patamuan, 3 desa dibenam sama Allah itu jadi kuburan massal. Jadi kuburan massal, Pak, di Patamuan. Kemarin Galodo di Bukit Tinggi. Berawal di bulan Ramadan sekitar tanggal 5 April. Ketika itu sedang perjalanan dari Pariaman ke Bukit Tinggi ingin mengisi bulan Ramadan. Itu sore, kalau Bapak pernah ke Bukit Tinggi atau ke Padang, itu ada namanya Kota Baru, simpang apa namanya, sebelum Ayangnya ada jembatan itu, Kilo Setan namanya, Kilo Antu. Nah, Kilo Antu itu sungainya dalam, Pak. Ketika saya lewat itu sudah nampak banjir material pohon-pohon dari hutan sana itu. Belum banjir. Sholat asar, sholat berjamaah saya asar di simpang Padang Luar. Terdengar kabar Galudo katanya lahar dingin turun dari Gunung Merapi. Ini umpama masjid, Pak. Masjid ini sungainya berkelok begini. Ini masjid. Ini ada rumah, ini ada rumah, ini ada rumah, ini kami. Galudo pertama, masjid dah hancur, rumah dah hancur. Galudo yang pertama, Galudo yang kemarin tanggal 11 Mei, ya malam. Ya, Galudo itu, Pak, batu-batu besar, Pak, sebesar mobil batu itu, tegak di sini, Pak. Di atas pondasi rumah ini hancur, rumah ini hancur. Semua rumah yang masjid itu hancur semuanya. Tapi masjidnya tidak terjamah oleh batu sedikit pun. Bahkan air pun tidak masuk, Pak, ke masjid itu, Pak. Pelajaran tidak bagi kita. Itu orang beriman yang mengambil pelajaran. Allah jaga rumahnya. Sementara rumah di sana masjid hancur semua, Pak, hancur. Di Galudo yang kedua, Pak, batu-batu besar. Kemudian kemarin ketemu mungkin Bapak juga melihat di YouTube, Quran terbenam lumpur, Pak, lumpur. Ketika dibuka halamannya tidak basah. Itu pelajaran tak bagi kita dengan mata kita mengambil pelajaran. Ya, tapi banyak orang tak mengambil pelajaran daripada itu. Mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walaupun arbaru la yasma'u nabiyya, mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada pepatah mengatakan banyak orang sekarang mendengarkan ceramah itu masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih mending, Pak. Ini masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Terus umpan dia, Pak, umpan ke otaknya itu. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending, numpang lewat juga. Kasihan itu numpang lewat ya. Waktu di masjid numpang lewat ya, paham ya, keluar masjid hilang semua. Ini ada masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Nggak mempan ceramah itu, Pak, asal mempan kemarian. Rumah dekat masjid ini, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar pada urusan dunia ini, Pak. Tapi berapa banyak tetangga masjid yang berangkat ke masjid? Berapa banyak tetangga masjid yang berangkat ke masjid? Basi pakak kata orang Minang, Pak. Besi pakak. Tadi cerita tukang kuli bangunan tadi itu kerja di masjid, dapat borongan dari masjid, masuk waktu sholat, mereka nggak sholat, nongkrong kopi sana, makan sana. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang. Jadi kita tadi
kuliah tak sholat tadi Pak itu binatang itu. Maka benar kata mereka, berhenti sholat, berhenti kerja, orang sholat, itu tak sholat karena itu binatang. Kuliah tak sholat ya Pak, dan semua kuliah jadi binatang, enggak. Yang tak sholat, yang rumahnya berdekatan dengan masjid, tak berangkat ke masjid, binatang. Dengar organ nggak diundang datang dia. Organ nggak diundang datang dia. Nonton bola sampai pagi sama nonton bola yuk, rame dari kopi subuh nggak sholat, yang nonton bola tuh nggak sholat, binatang itu. Si ibu nonton bola sama Indonesia sama Korea, Indonesia sama Uzbekistan, nonton rame-rame, dilempar layar lebar. Subuh gak nampak datang Indonesia ke masjid, binatang yang nonton itu semua itu. Dia nak ke masjid. Anak-anak muda sekarang main game, gak tidur tuh Pak. Sampai subuh gak tidur, masuk ada subuh baru mau tidur dia. Generasi binatang itu. Di antara yang hadir ini Pak, berapa pemuda Pak? Berapa pemuda? Di rumah kita berapa ada laki-laki? Nggak berangkat ke masjid, hati-hati, binatang yang di rumah laki-laki itu. Kalau ikut kaji ini Pak ya, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang, kata Allah. Surat Al-A'raf ayat 179. Itu makanya kata orang kare karena kaji itu untak bang itu yang kare. Pengkaji orang kare untak itu yang kare. Islam 7 keturunan tak melatih nih. Bukan kecil orang ini bingungnya udah mengerti. Kalau tak kecil kalau dah tak kalah lah mengerti untuk dia. Anyok mengajarnya lu nyok dia. Mengerti lah mengajarnya. Banyak kejadian hari ini orang Muslim hari ini. Masjid banyak, orang mau masjid mutah mewah. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda kiamat. Islam nanti hanya tinggal namanya saja lagi. Quran tinggal tulisan. Masjid banyak megah tapi kosong daripada jamaah. Banyak masjid hari ini Pak nasibnya seperti keranda mayat. Ya cerita ini kedua, cerita karangan saya ini. Umpama di desa apa namanya Pak? Batang tepi, pematang tepi. Pimpinannya lurah atau kepala desa. Umpama ya kepala desa. Apa kata kepala desa? Wahai warga pematang tepi, kita akan membuat keranda mayat. Maka kami minta partisipasi warga yang kaya sumbangan harta, yang punya tenaga, mari bantu bangun buat keranda mayat. Yang punya pikiran, kasihkan masukan gimana enaknya keranda mayat itu. Akhirnya dibuat keranda mayat dari stainless, pakai CCTV, pakai spilllet, remote control, AC, pakai drone, bisa jalan sendiri, nggak perlu mengangkat, sangat canggihnya keranda mayat itu. Sudah jadi keranda mayat, apa kata kepala desa? Alhamdulillah berkat partisipasi kita masjid keranda mayat selesai. Nah sekarang siapa yang mau ngisi duluan? Pakai AC, pakai spring bed Pak, remote control, CCTV, ya belok sendiri dia. Secanggih itu keranda mayat, siapa yang mau isi pertama? Begitulah nasib masjid kita hari ini. Membangunnya gampang, bangun masjid, yang isinya siapa duluan? Angkulah dulu, dakwahlah dulu, mencihlah dulu, siap-siap. Itu nasib masjid kita hari ini seperti keranda mayat. Ya. Maka hari ini dengan gerakan suruh berjamaah kita gerakkan umat ini Pak. Jangan bangga kita di mayoritas. Sadar tak Pak? Di negeri ini kita mayoritas tapi kita tidak sadar tak? Sadar tak Pak? Kita mayoritas tapi kita tertindas. Kita mayoritas tapi orang kafir yang menguasai kita. Sadar tak? Sadar. Maka caranya bagaimana? Ramikan masjid waktu subuh. Ya. Masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah. Kenapa lenggangnya masjid ini?
Karena banyak laki-laki hari ini cinta dunia dan takut mati. Banyak orang yang hanya mengucap la ilaha illallah, tapi hakikatnya dia tidak bertuhankan kepada Allah. Surat Al-Furqan ayat 43 Allah menegaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernah kamu perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Pak, kalau diturun hawa nafsu, subuh-subuh begini enaknya tidur di rumah atau sholat? Enak tidur, Pak. Tapi alhamdulillah kita bisa mengalahkan nafsu kita. Enaknya jam segini nih, sarapan keluar, maraton di luar, atau mendengarkan ceramah. Enaknya ceramah. Kalau apanya nafsu kita tuh enaknya di luar. Maka lihat Pak hari ini, dia ada apa nih, kan? Banyak orang gue sepeda, sambut nih sepeda rame-rame, lari maraton rame-rame, ya, tapi nggak sanggup ke masjid, Pak. Ya. Nah itu masuk muslim rahmati Allah. Nah kita hari ini, sebagaimana saya katakan, hadir ke masjid itu bukan karena kealiman kita, itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan buang rahmat Allah ini, jangan sia-siakan rahmat Allah ini, jaga rahmat ini sampai akhir hayat kita. Para jamaah sekalian, maka bagaimana kita mengupayakan supaya jamaah ini ramai, Pak? Maka pengurus masjid harus berinovasi. Ya. Jangan kita seperti kerana ramai. Mohon maaf, setiap berganti pengurus jangan dipikirkan ganti cat, ganti pengurus ganti cat, ganti pengurus ganti kipas, ganti pengurus ganti karpet, ganti pengurus ganti pagar, ganti pengurus ganti menara. Jamaahnya itu juga orang jompo-jomponya semua. Tidak ngaruh. Ya. Mana yang muda-muda? Hutang pengurus masjid menghadirkan pemuda untuk datang ke masjid. Petugas pengurus hanya bisa ganti-ganti cat. Kenapa nggak orang kuli bangun aja jadi pengurus? Ya. Nah, para jemaah sekalian, ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti sholat Jumat. Dan itu sudah terjadi, Pak. Ada faktanya. Di mana itu? Masjid Jogokarian. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke masjid sana itu. Masjid Jogokarian, Pak, jamaah subuhnya ribuan sampai keluar jamaah subuhnya. Apa dibuat masjid Jogokarian? Yang pertama, masjidnya tidak ada yang kunci-kunci, Pak. 24 jam terbuka. 24 jam masjid tidak boleh dikunci. Buka. Karena masjid bukan milik pengurus, masjid milik umat. Dan umat banyak keperluannya kapan-kapan, Pak. Buka masjid 24 jam. Yang pertama. Yang kedua, layanan kamar mandi bersih, rapi, harum. Jangan, Pak, masjid bersih, gede, WC-nya mau pingsan kita maunya. Memalukan. Memalukan kalau ada masjid WC-nya busuk. Makanya Pak, jangan remehkan cleaning service. Gaji lebih cleaning service itu. Kalau perlu gaji 1 juta, 2 juta, kalau perlu tidak cleaning service gaji 300.000. Gimana nggak bekarat di situ tuh kencing itu, bekarat kencing kita di dinding itu. Kau 300.000 ingin bersih, kau sebenarnya bersihin katanya. Gaji lebih 1 juta lebih gaji, tapi ingat kalau nggak bersih ganti. Seperti di bandara itu, Pak. Setiap orang masuk bersihkan, setiap orang masuk bersihkan. Ya kita nggak perlu gitu kali lah. Setiap 5 waktu saja dibersihkan kamar mandi. Bersih. Kamar mandi tersedia, WC tersedia, tempat mandi tersedia. Kemudian ada penginapan gratis untuk jamaah. Bahkan ada masjid, baru saya lihat di YouTube ya. Kalau ada jamaah ngantuk di rumah masjid, garing masjidnya, Pak. Dari masjidnya menyediakan bantal. Jadi ada tersedia bantal untuk jamaah yang tidur di masjid. Ya, mohon maaf, Pak. Jangan tertulis, jangan sampai tertulis masjid ya, jangan sampai tertulis. Nih, alhamdulillah Thomas 10 menit belajar kecuali maghrib. Jangan tertulis. Dilarang tidur, masjid kurang ajar. Jangan tidur ya. Dilarang tidur masjid, masjid kurang ajar. Pengurus. Pengurus kurang ajar. Pengurusnya kurang ajar tuh, Pak. Berpengaruh pada masjidnya. Akhirnya orang muat dengan masjid itu, Pak. Nengok masjid itu suntuk orang nengoknya. Kenapa? Karena otak pengurus
zaman pemufakan. Kagak ada orang Israel. Enggak, pengurus istri itu Pak, tempat lain. Jadi masjid lain itu Pak, di YouTube itu ketiduran jamaah dibangunkan Pak, kasih bantal. Ngecas lagi, bukan gitu. Dikasih bantal, dikasih kasur yang tipis itu. Duduk jamaah sebentar istirahat, dikasihkan kasih teh, kasih kue. Kalau masjid kayak gitu Pak, gimana nggak rame orang? Kemarin orang nyari itu musafir, nggak punya duit, nginap di hotel, ke masjid dia tidur. Mana tahu dia bisa sholat tahajud masjid, bisa sholat tahajud dia, bisa mengadu kepada Allah, bisa bermunajat kepada Allah. Ini nggak, masjid ditutup, pulang isya. Uang 100 juta sekian kita endapkan di bank. Masjid Jogo Karya Pak, saldonya setiap Jumat 0. Bukan karena nggak punya duit, kaya. Tapi gimana? Uang masjid itu Pak, bukan untuk pembangunan, bukan untuk cek, tapi untuk mental jamaah. Supaya semangat jamaah ke masjid, setiap hari sarapan gratis. Nah, coba aku harus komani. Ya, setiap hari sarapan gratis, katupek boleh tunjang untuk cek tandu. Sering-sering saya kemari itu. Ya. Sarapan aja dulu. Ada Pak masjid Kapal Munzalah di Pontianak Pak. Jamaahnya sehari 3 kali Pak dikasih makan gratis. Sehari 3 kali dikasih makan gratis. Jamaahnya dijemput ke rumah Pak. Dijemput jamaah ke rumah, diantar balik ke rumah. Dijemput pakai mobil. Masjid Kapal Munzalah Pontianak. Nanti cari lihat di YouTube. Masjid Kapal Munzalah Pontianak, keluar tuh. Jamaahnya dijemput subuh, habis sholat subuh dikasih sarapan gratis. Dijemput zuhur, habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Disebut maghrib atau isya, habis isya dikasih makan siang gratis. Sehari 3 kali Pak, sekira kurang lebih 300 porsi. 300 porsi setiap hari Pak, jamaah dikasih makan. Kemudian kalau ada jamaah kredit hutang, terutama hutang riba, supaya terselamat dari riba, masjid yang melunasi hutangnya. Masjid Pak yang melunasi hutang jamaah. Kalau ada jamaah nggak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kalau jamaah nggak ada biaya berobat, nggak ada kartu BPJS, masjid yang bayarin. Kalau jamaah nggak ada modal biaya usaha, masjid yang membiayai modal usahanya. Kisahnya, Pak, nggak percaya klik di YouTube. Saya mau bikin pelatihannya Pak 3 tahun yang lalu. PMB, pelatihan masjid bilioner. Kenapa sebut masjid bilioner? Masjid Kapal Munzalah ini Pak, infak tiap bulannya berapa dapat kira-kira? Yang Bapak tahu? 5 sampai 9 miliar tiap bulan. Infaknya tiap bulan 5 sampai 9 miliar Pak. Bukan uang pembangunan. Mungkin masjid kita ini bukan sampai 9 miliar ini gedungnya dibangun. Ini infak tiap bulan 5 sampai 9 miliar, bayangkan Pak. Tiap bulan. Ini kadang pengurus ngutang bangunan, ngutang bahan, betul kan? Nah, karena banyak umat tak peduli. Di Pontianak tuh Pak 5 miliar tiap bulan. Karena apa? Karena orang kaya tahu uangnya bukan untuk ditumpuk di masjid, tapi untuk umat, mensejahterakan umat. Masjid Jogo Karya itu Pak, pengurusnya Pak Jasri, Dr. Jasri itu punya strategi. Masjid ini dengan kampungnya ada denah-denahnya Pak, ada denah-denahnya. Ya. Nanti rumah yang satu rumah yang masuk masjid itu kasih warna merah. Biasanya warna-warna merah itu biasanya orang bandel gitu. Langsung pakai merah itu pakai bandel-bandel. Ya. Yang gak usah itu orang bandel juga tuh, otaknya bandel tuh. Ya. Yang masuk masjid satu rumah itu warna merah. Yang satu rumah itu orang punya saja ke masjid, anak mudanya enggak, warna kuning. Yang satu rumah sekeluarga ke masjid semua warna hijau. Pengurus ini mendatangi rumah-rumah itu Pak, ditanya, Bapak kenapa enggak ke masjid? Lah piye kalau naik masjid Pak, kalau pas baca Quran lagi masuk baca Quran Pak, buru-buru enggak sholat, baca Iqra aja enggak tamat. Akhirnya Pak, bikin guru mengaji. Sampai jamaah itu warga itu pandai mengaji, pandai praktek sholat di masjid.
Tanya lagi, kenapa Pak? Ya gimana mau ke masjid Ustaz? Saya mau cari nafkah begini. Oke, sekarang kalau masjid kami modali usaha. Makanya jamaahnya rame Pak. Jadi pengurus masjid jangan cuma minta sumbangan jamaah saja, dikuras jamaah, terus sumbangan. Tapi dari manfaatkan dari jamaah untuk fisik gedung aja. Jamaah yang jumbo-jumbo yang banyak ke masjid semuanya, yang mudah-mudahan tak minat. Maka Masjid Jompo Karya dan Masjid Pontianak begitu Pak, dijemput jamaah ke masjid, ke rumahnya. Awalnya 2016 Masjid Kapal Muzalan ini Pak, 2016 mulai diaktifkan, meminjam mobil jamaah untuk menjemput jamaah tadi itu. Sekarang masjid ini sudah punya 30 lebih berbagai macam mobil milik masjid dari sumbangan orang-orang kaya. 3 diantaranya mobil Alphard Pak. Bayangkan, mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat, bukan menjemput presiden. Mobil Alphard Pak, menjemput jamaah dari rumahnya diantar balik, dikasih makan. Pulang masjid kenyang perutnya. Gimana gak senang jamaah begitu Pak? Ya, ini jamaah ditipu-tipu nanti kalau saya jadi presiden jangan makan siang gratis. Gobloknya main. Awan. Sarapan pagi jadi. Ya, awan. Dikasih makan siang gratis. Awan. Ya. Itu banyak gue yang percaya tuh. Ini sudah terjadi Pak, Masjid Kapal Muzalan, Masjid Jompo Karya, Masjid Al-Falah di Sragen, Jawa Tengah. Dibuka restorannya gratis. Bayangkan Pak, restoran gratis. Punya masjid. Ini masjid punya dapur, punya restoran gratis. Bayangkan. Kalau begitulah masjid di Jum'at ini, Masya Allah, Jum'at ini berkahnya, toko-toko sawit banyak. Nggak bersyukur toko sawit habis sawit lagi sama Allah. Jadi miskin kau. Yang lo kira sawit itu punya, kau punya, itu Allah yang menumbuhkan. Malas kau berzakat, malas kau berinfak, kau kayakan dirimu, kau kayakan anak istrimu, kau tetap tahun ganti, walaupun utang gak selesai. Ya, nggak ada kepedulian dengan masjid, nggak ada kepedulian pada umat, cepat lambat habis pun sawitmu itu. Kalau enggak, kau yang penyakit stroke, macam-macam penyakit yang mau terima. Kaya boleh makan jengkol pantang, makan pete pantang, apa boleh yang kaya. Enak dengan miskin gampang, jengkol lewat, pete lewat, tunjang lewat. Ini duit kaya, nggak bisa makan nasi. Coba kan? Berobat ke Singapura, berobat kemana-mana, coba itu. Habis duit. Maka sumbangan ke masjid. Ya, coba bisa nggak kita buat contoh masjid Istiqomah atau masjid manapun di ujung batu ini jadikan satu contoh. Buka masjid 24 jam. Sediakan ruang istirahat untuk musafir. Sediakan klinik berobat gratis. Di Masjid Jompo Karya itu Pak, di depan masjid itu ada ATM beras. Ada ATM beras. Ya. Jamaah yang ke masjid dikasih kartu ATM. Ya, kalau tidak keluar beras berkilo-kilo, jadi ada takarannya lah ya. Setiap minggunya berapa jam dapat beras. Ada klinik gratis. Kalau Masjid Kapal Muzalan Pontianak Pak, setiap bulannya mendapatkan beras 8 ton setiap bulannya. Siapa tenaga yang mengumpulkan itu? Relawan para pemuda. Berapa pemuda relawannya Pak? Sekitar 2.000 relawan pemuda-pemudi, 2.000 orang jamaah pemuda-pemudinya Pak, 2.000 orang jamaah pemudanya. Jemput beras kepada donatur, jemput beras untuk masjid, nanti salurkan beras kepada orang yang membutuhkan, pesantren, panti asuhan, orang-orang miskin. Coba dari masjid kita bangkit. Bisa tidak kira-kira Pak? Harus bersama kita, maka dengan GSSB-nya kita galang kekuatan itu Pak. Gerakan subuh berjamaah ini kita galang kekuatan umat Islam. Takanya Pak, sholat subuh. Makanya bagaimana sholat subuh ini bisa ramai? Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama kalau ingin cari calon menantu, syaratnya harus sholat subuh berjamaah, rutin, jangan malah kidape. Ya, sebulan menjelang nikah ke masjid ya, udah habis dapat nggak pernah ke masjid lagi. Bapak Ibu kalau ingin cari menantu, cari di masjid waktu subuh. Setiap subuh siapa yang sering datang ke masjid, ambil jadi menantu, walau umurnya 65 tahun. Bapak ketawa Pak, ini serius nih Pak.
Iya. Masjid nomor 60 ke atas. 65 tahun baru menantu tuh saya sudah kasih selingkuh lagi. Nggak percaya coba satu. Bapak berapa Pak? 46. Oh, Mbak? 46. 46 tuh baik. Ambil di menantu kan baru satu istri Bapak ini. 64. Mana Pak? 64. Ibu di mana? Ikut. Saya yakin menantu ibu yang umurnya 65 tahun itu nggak akan selingkuh lagi. Kemana-mana setia kepada anak ibu, kemana-mana dipegangnya. Janganlah kencang-kencang deh. Karena hari ini yang banyak di masjid yang gaya-gaya, yang tua-tua, yang pensiunan. Waktu masih dinas, lupa masjid yang pensiunan, kecampang, gak laku di kantor, baru ke masjid. Pensiunan, baru ke masjid. Daun banyak, banyak penyakit, baru ke masjid. Muda dulu kemana, hei? Muda dulu kemana, Pak? Syukur kalau sejak muda bapak-bapak yang jenggotannya suatu tua ini, syukur sejak mudanya begitu. Ini coba, yang muda-muda mana yang muda-muda ini coba? Berapa yang banyak yang muda ini? Coba. Hah? Ini pun saya yakin jamaahnya banyak dari luar juga kan? Nggak sekitar jamaah di sini coba. Bagaimana kita mengupayakan setiap subuh bisa begini? Setiap subuh bisa begini. Gimana kita mengupayakannya? Jangan pikir pembangunan lagi Pak. Pikir membangun mental umat, mental jamaah kita bangun lagi. Itu ya. Ini sudah cukup. Sudah cukup ini. Sekarang bagaimana supaya masjid ini ramai Pak? Gimana supaya para pemuda itu senang ke masjid? Mohon maaf Pak, sejak 95 saya berdakwah, masih lancar, selagi 95 saya berdakwah. Dari Cilacap, Medan, Mandailing Natal, Aceh Kuala Simpang sampai ke Malaysia Pak, alhamdulillah. Ya. Saya bawa murid-murid saya ngajar di SMP negeri Pak, guru bahasa Inggris saya, guru honor. Tetapi murid-murid SMP saya itu saya ajak tidur di masjid. Setiap paling tidak Senin Kamis kami sholat tahajud, kami puasa Senin Kamis. Di negeri Siano, Bukit Tinggi Pak, tahu Pak? Siano Bukit Tinggi di Tengah Siano Tuhan. Seminggu sekali saya ke situ, saya ajak remaja-remaja pemuda itu yang candu di handphone yang sudah kena narkoba itu, saya ajak tidur di masjid. Mau mereka Pak? Sudah bisa baca Quran, tahsin, tajwid, tadabbur Quran, tidur di masjid, ya. Di jam 3 malam sholat tahajud berjamaah, nangis preman-preman itu Pak. Janganlah sholat tahajud, sholat 5 waktunya selama ini mereka kerjakan. Tapi diajak tidur di masjid, mau orang itu Pak. Kita terkumpul sekitar 100 lebih remaja masjid. Dikasih oleh orang rantau baju jubah, semua masyarakat dapat baju jubah semuanya. Lebaran sebelum corona disediakan diajak wisata, 6 bis wisata gratis mengajak pemuda-pemudi untuk wisata supaya semangat muda-mudi itu ke masjid. Bahkan saya bangunkan pemuda-pemudi itu dari rumah-rumah subuh, saya bangunkan rumah-rumah Pak dari pintu-pintu. Bapak Ibu tolong bangunkan anaknya. Ini yang saya bangunkan. Orang tua yang ikut program sebut namanya program tarbiyah, program pembinaan, ya. Jadi yang satu pintunya yang anaknya ikut program tarbiyah. Saya bangunkan subuh, misalkan subuh sekitar 5 misalkan jam setengah 4 sudah bangun, setengah 5 sudah bangun, pergi ke rumah yang paling jauh dulu. Saya tutup pintunya, tolong bangunkan anaknya, dibangun sama ibunya. Aduh Ustaz, susah kali nanti saya bangun Ustaz. Coba buka pintunya, dibuka pintunya, saya langsung masuk ke kamarnya. Saya harus saja, bangun. Preman itu yang gak pernah sholat bangun Pak. Bangun. Apa kata preman-preman itu? Selama ini Ustaz, orang masjid nengok kami buru aja. Apa mudah sekarang? Gak tahu bentuk mudah selalu susah diatur begini. Cuma itu aja mulut pengurus masjid. Tapi mereka gak berupaya untuk menarik hati kami Pak. Mereka gak berupaya untuk menyentuh hati kami. Mereka tahunya pemuda ini kurang ajar semua. Cuma Ustaz yang baru buat begini. Mohon maaf Pak, itu bukan riak ini. Mana ini yang sudah saya lakukan Pak. Alhamdulillah bisa. Saya ingin istri juga bisa. Bagaimana caranya? Buat acara maghrib setiap malam minggu. Maghrib, malam bina iman dan takwa. Remaja tuh ajak tidur di masjid malam minggu. Sediakan snacknya. Kalau perlu sediakan wifi. Biar mereka main handphone dulu di masjid, tapi kita batasi dulu. Karena Pak nggak bisa tiba-tiba drastis berubah dan perlahan-perlahan kita kurangi hobi-hobinya, ya. Kemudian sholat tahajud yang berjamaah.
Kemudian setelah itu muhasabah, menangis Pak, preman-preman itu menangis sampai ibunya, orang tuanya datang ke saya dulu masjid di luar office datang ibunya ngadu, Ustaz terima kasih Ustaz, ya Allah Ustaz, anak saya selama ini tidak pernah sholat Ustaz, marah ayahnya, dipukul dengan kayu, diinjak-injak badannya, enggak mau sholat. Alhamdulillah Ustaz datang, ajak anak kami mau sholat anak saya, terima kasih Ustaz, tolong jangan tinggalkan kampung kami Ustaz. Buat mabit apalagi acaranya setelah kasih tajwid, nobar misalkan nonton bareng, sediakan Infokus gaya untuk nonton apa tentang perjuangan Islam, tentang Al-Fatih yang menghancurkan negara Kristen Konstantinopel, ya Al-Fatih, tentang surah Al-Ayyubi yang menyelamatkan Yerusalem, ya supaya semangat pemuda ini baik misalnya. Nanti saya subuh berjamaah, habis subuh berjamaah tabligh akbar, habis tabligh akbar sarapan gratis, habis sarapan gratis, dibawa jalan santai pemuda-pemudi itu, jalan santai. Insya Allah Pak, saya sudah lakukan itu, dan hasilnya alhamdulillah. Ada murid saya di SMP dulu, sekarang jadi di BRI. Walaupun kita tahu BRI itu hukumnya riba, tapi murid saya ini ngaku dia, ya Pak saya salah Pak, cuma ya tolonglah bertahap, saya mau akan tinggalkan BRI ini Pak. Akhirnya dia di BRI sampai melapor pengurus masjid. Sejak Bapak ini jadi keliru BRI, ya baru kali bisa melihat semua karyawan BRI yang laki-laki sholat ke masjid, semua karyawan BRI sholat ke masjid Pak, karyawan lakinya, yang perempuan tinggal. Apa kata polis saya ini? Apa tahu? Saya dipanggil apa sama mereka? Apa tahu? Anak buah mau bawa ke musajid Pak, sholat berjamaah. Apa tahu nggak? Dari mana gue dapat ilmu itu? Dari apa ilmunya itu? Apa ada majak kami tidur di musajid, lalu di musajid, segala sampai di musajid, sampai menangis. Sudah 20 tahun lebih tidak ketemu kali, ketemu sama murid saya, nangis karena rasa haru bangga. Tolong Pak, buat itu balik ke kedua anak kami. Makanya setiap bulan saya ke Natal naik sepeda motor 6 jam. Saya sebenarnya mau kemarin naik sepeda motor Pak, sudah 2 kali saya kemarin naik sepeda motor dari Pariaman. Cuma ada kawan saya ya menawarkan berbaik hati, menawarkan ya untuk mengantarkan saya dari Pekanbaru ke Ujung Batu, dari sini ke Pekanbaru lagi. Saya kepada sepuan Pak, misi pengajian naik motor cuma 9 jam Pak. Lama sendiri itu, ya. Kalau bilang orang hebat dia, belum apa-apa dibandingkan Rasulullah. Rasulullah jalan kaki Makkah ke Madinah mau dibunuh orang. Nah, jalan berpasir, nggak ada aspal, ini masih mending jalan lubang. Daripada pasir, jalan pasir. Di Arab sana nggak ada lampu, nggak ada kedai kopi, masih mending naik sepeda motor, masih ada lampunya. Kami bisa sampai Pak jalan kaki 10 hari, 7 hari, 7 malam jalan kaki itu Pak. Tuh Ustaz saya, kawan saya tuh dari Solo ke Tasikmalaya jalan kaki bulan Ramadan. Ya alhamdulillah Pak. Ya. Maka saya mengajak pada jamaah Masjid Istiqomah, khususnya warga Ujung Batu, mari dukung program GSSB. Kalau dapat selalunya ada peningkatan GSSB ini. Bagaimana caranya Pak? Jangan bapak-bapaknya ke masjid, bawa anak tuh, bawa menantu tuh. Nggak mau menantu tuh 2005 ganti menantu. Bayangkan Pak, yang nggak ke masjid pada laki-laki Rasulullah dibakar Rasulullah rumah tuh Pak, dibakar Rasulullah pada laki-laki masjid. Aneh. Coba kira-kira Bapak Ibu berani nggak kawinkan menantu? Menantu tinggal di rumah kita. Surah subuh dibangun segan, malu sama menantu. Hah? Nah, kalau orang Minang kan ada gala-galanya tuh. Kalau saya ini gala saya CD. Oh CD. Sholat subuh CD. Sampai ke Minantu. Ya. Karena di Pariaman tuh baca pulau Minantu itu supaya baca baru dijakui. Dijakui Minantu itu sembahyang indah, sholat indah. Oh, sarjana anak saya sarjana S1, S2, S3. Masa sombong Pak, anak jadi sarjana masa sombong, di kampus saja perlu sarjana. Monyet sarjana, ada sekolahnya Pak SDIB, sekolah tinggi ilmu baru Pak. Loh, betul Pak saya Pak. Di kampus saya
Barwa itu sarjana Pak. Barwa itu sarjana, cuma dia barwa itu malah belum saji. Barwa itu tak pernah dengar ceramah, tak pernah baca Quran. Barwa itu bikin itu karajo itu barwa itu, katakan itu saji itu barwa itu. Sarjana tak tahu, sarjana agama, itu saji malah, sarjana alam gaib itu. Masa dibanggakan anak sarjana kalau malas ke masjid, gak beda sama barwa di kampung saya. Nah kalau gak mau anak kita jadi barwa, bawa ke masjid. Menantu bawa ke masjid. Mobil kredit itu bawa ke masjid. Mudah-mudahan cepat lunas kredit bro. Ya, gitu kan. Aneh enggak, di kampung saya juga gitu. Pergi berburu sabuk kemana-mana. Sini juga orang berburu. Ada. Burung babi semancing. Tapi kalau pernah ada itu pastor Minang. Kalau pernah ada pastor Minang, karena menandakan kampung awak Pak, ada orang Minang situ Pak. Kalau umpama kalau dari Padang mau ke Medan naik Ismail S, di jalan ketiduran, goyang-goyang terus sampai kita di Medan ya. Nah kenapa? Jalan di Medan itu berlubang-lubang seperti jalan mau kemari itu banyak lubang-lubangnya. Di kota orang sama seperti kota orang Medan kayaknya, ya, banyak jalan berlubang. Pulang dari Medan ke kampung, naik mobil air lagi, ketiduran, bangun-bangun nama bocilnya sama anjing, lagi bawa di kampung awak. Jadi menanggung kampung awak, kemudian gerencang kampung awak. Kan itu orang-orang Minang betul nggak? Apa dari Padang, Pangkalan lewat perbatasan? Akan ketemu orang bocilnya sama anjing, betul nggak? Pulang kampung di penjuru Minangkabau Kasoropo orang bocing juan-jiang, satu juan-jiang, saudara juan-jiang, sampai tak tahu mana orang mana anjing sampai itu peramaian. Ada isinya itu. Jangan marah orang Minang, memang itu faktanya, betul nggak? Fakta. Nah maka para jemaah sekalian mari ramaikan masjid kita. Ya, kalau tak namu di binatang ramai musaji. Kalau namu hamilan tua wa anak di binatang bawa ke musaji. Supaya apa? Supaya luluh kesombongannya, supaya luluh kejahiliannya. Dan Allah pancarkan cahaya iman kepada mereka. Dan ingat, kita semuanya beriman. Rezeki, maut, jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, semua harus berusaha. Kau yakin tak rezeki atas sama Allah? Yakin Pak? Terus ngapain kau cari kerja? Ngapain cari kerja? Ngapain berkebun? Allah sudah mengatur rezeki kita. Ngapain semua susah? Tidurnya di rumah berdoa, ya Allah, saya lapar ya Allah. Turun, kau tumbek, boleh tunjang. Terus sendiri tak? Tak, dengan usaha kita. Begitu pula dengan hidayah. Kenapa tak ke masjid Pak? Belum dapat hidayah. Otak kan nggak dapat hidayah. Nggak dicari gimana dapat hidayah? Nggak mungkin hidayah datang sendiri. Ya, gimana mendatanginya? Ke masjid, rumah Allah, buka Quran. Tinggal setiap hari buka handphone. Berapa kita buka Quran? Kapan terakhir kita baca Quran? Coba. Ketinggalan handphone, stres kita. Ketinggalan Quran? Ya. Ani. Kalau orang Minang katanya mari babaliak kasurau. Orang Ujung Batu mari babaliak kita ke surau. Semua menjadi Ujung Batu ini kita doakan supaya gerakan GSSP di Ujung Batu ini bisa menjadi contoh bagi provinsi daerah yang lainnya. Kami di Sumatera Barat Pak ada juga gerakan subuh berjamaah sejak aksi 212 yang di Bukit Tinggi. Itu kadang jamaah sampai ribuan Pak. Tapi itu baru hanya seperti Bukit Tinggi. Maksudnya di GSSP ini sudah masuk Allah sponsornya nggak tanggung. Ya. PS2 sponsor GSSP. Bukan PSD sponsor GSSP dia. Nah, mana tahu sekarang belum sholat ke masjid, nanti lama-lama dia ke masjid tuh GSSP yang buka internet, warnet segala macam, ya kafe sponsor GSSP, ya. Nah, kita berharap semoga donatur-donatur yang menginfakkan hartanya untuk fisabilillah, untuk lancarnya program GSSP ini. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan kekuatan umat Islam di Ujung Batu ini, Pak. Caranya apa? Ramaikan masjid di waktu subuh. Ya. Nah, demikian saja kira yang harus saya sampaikan kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya alhamdulillah saya bersyukur Bapak Ibu tetap bertahan, ya.
Walaupun saya yakin nanti yang keluar cuma ketupek kulit tunjang, ya, ya ada Pak ya, ada ketupek kulit tunjang tidak? Ketupek kulit tunjangnya entahlah. Tapi lagi. Ya, insya Allah ada ketupek kulit tunjang bagi seorang-seorang. Aduh. Ya. Nah, kedepannya semoga nanti jadi pemikiran bagi pengurus masjid yang lainnya berpacu berlomba bagaimana supaya masjid kita ini masjid yang dicintai oleh jamaahnya. Ya, maka berlemah lembutlah kepada jamaah. Ingat, pengurus masjid adalah pelayan umat. Pengurus masjid adalah pelayan umat. Nggak guna kalau pengurus masjid jalan apa ke masjid ganti aja namanya. Nama nggak ganggu. Jalan apa kata ini ke masjid ganti. Ya, walau kaya dia, walau banyak tinggalnya, jalan ke masjid ganti. Nggak guna macam begitu. Ya, biar nama istri tapi rajin ke masjid, layak di pengurus masjid. Ya, gimana mau jadi pengurus masjid ke masjidnya jarang. Ya, nah, ini pada mas sekalian. Semoga masjid Istiqomah, Masjid Al-Falah, dan masjid-masjid yang lain di Jombang ini bisa menjadi barometer kebangkitan umat Islam di masa akan datang. Tiga saja supaya bermanfaat. Tugas PR kita bersama, bagaimana setelah ini semua generasi muda kita, anak-anak laki-laki kita harus semuanya bergerak ke masjid waktu subuh. Semoga Allah berikan rahmat hidayah kepada kita sekalian, hingga nikmat ini senantiasa Allah curahkan kepada kita, kepada keluarga kita, sampai akhir hayat kita, agar negeri kita ini senantiasa diberkahi dan rahmati Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kiranya Allah hindarkan negeri kita dari musibah, bencana, malapetaka, dan semoga kiranya Allah gantikan pemimpin-pemimpin zalim dengan pemimpin-pemimpin yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.